Oke, udah jam 1 pas, kita mulai ya Pak Gregory, Bu Kristi, dan William, kita mulai hari ini. Oke, halo, selamat siang semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan menyelenggarakan webinar edukasi untuk masyarakat pasar modal dan smart retail investor pada khususnya untuk mengenal lebih lanjut yang emiten yang akan kita paparkan siang ini. Hari ini kita akan belajar dengan emiten PT S Hardware Indonesia atau dengan kode saham SS yang akan diwakilkan oleh Bapak Gregory Wijaya, CFO dari PT S Hardware Indonesia Tbk, dan saya juga akan didampingi sebagai moderator oleh Bapak William Siregar, Equity Analyst dari OCBC Sekuritas. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan. Jadi tidak ada perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT S Hardware Indonesia Tbk atau SS adalah salah satu perusahaan retail kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup terkemuka di Indonesia yang telah beroperasi selama 28 tahun. Per bulan Mei 2023, SS sudah mengoperasikan sekitar 234 gerai yang tersebar di 63 kota di Indonesia. Bapak Gregory Wijaya bergabung sebagai Direktur Keuangan Kawan Lama Group Holding Company dari SS sejak tahun 2012. Bapak Gregory diangkat sebagai Direktur Keuangan PT S Hardware Indonesia Tbk atau SS berdasarkan keputusan RUPS tahunan tahun 2021. Beliau memiliki gelar MBA dari University of North Carolina Chapel Hill tahun 2001 dan gelar BSBA bidang accounting dari Hawaii Pacific University pada tahun 1996. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi karena kita ingin belajar lebih lanjut tentang SS ini, maka saya persilakan Bapak William untuk segera memandu sesi selanjutnya bersama PTS Hardware Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih cerita buat openingnya. So again ya teman-teman, selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai, izinkan sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu gitu ya. Saya William Siregar. Saat ini saya memang jadi analis di OCBC Sekuritas. Jadi kebetulan memang kita cover dari SS Hardware gitu ya. Dan memang ini suatu kehormatan ya bisa menjadi host ya di acara ini bersama bersama S Hardware ya, di mana di sini juga udah ada di hadapan kita ada Pak Gregory ya. Halo Pak, sekali lagi salam kenal Pak ya. Ini suatu momen yang luar biasa karena minggu lalu saya tuh hanya ketemu tuh sama IR, sama Ibu Kristi, sama Bu Talia gitu ya. Tapi kemarin tiba-tiba cerita kontak saya untuk buat acara ini dan bisa ketemu langsung sama Pak Gregory, itu menurut saya itu suatu kesempatan yang luar biasa gitu. Jadi ya memang menurut saya ini siang yang luar biasa bagi kita semua karena kita dikasih kesempatan ya untuk menggali lebih dalam tentang perusahaan S Hardware yang kebetulan ya kemarin tuh naik tiba-tiba ya 10% ya cerita ya kemarin ya SS ya tiba-tiba melonjak ya, dan ini tentu kan menjadi tanda tanya buat investor ada apa gitu, dan mungkin kita juga bisa membahas tentang bisnisnya secara detail, tentang financial reportnya, dan juga tentang apapun lah yang berkaitan sama SS. Kita bisa dikasih kesempatan untuk nanya langsung nanti sama SS, terutama sama Pak Gregory karena beliau adalah CFO gitu ya. Jadi ya silakan nanti teman-teman yang join di sini silakan yang ingin bertanya nanti bisa langsung ketik ini aja ya di kolom Q&A ya. Iya, boleh atau di chat ya. Di kolom chat atau mau raise hand mau tanya langsung juga boleh. Boleh ya. Ya jadi silakan ya teman-temannya, kalau ada pertanyaan silakan. Kita ada waktu sampai jam 2:30. Jadi ini momen yang sangat luar biasa. Teman-teman jangan sungkan bertanya. Nanti kita bisa langsung dengar pemaparan langsung dari Pak Gregory selaku CFO dari S Hardware gitu ya. Jadi mungkin dari saya itu saja. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya kita bisa langsung saja mulai ya Pak ya untuk presentasi dari S Hardware termasuk penjelasannya. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Iya. Baik, terima kasih Pak William, terima kasih Bu Rita ya untuk kesempatan yang sudah diberikan ya, dan juga teman-teman semua ya yang sudah hadir di hari Sabtu siang ini. Ya merupakan kehormatan buat saya untuk bisa juga melakukan sharing lah sedikit mengenai S Hardware ya, dan apa yang sedang kami lakukan di tahun ini, yang mana itu mungkin bisa merupakan suatu pertimbangan ya untuk melakukan investasi di perusahaan yang luar biasa ini.
Mungkin saya akan minta slide-nya bisa ditampilkan ya. Jadi ini kurang lebih sekitar 30 menit ya, 35 menit saya akan coba paparkan beberapa hal tentang Ace Hardware, dan setelah itu mungkin kita bisa tanya jawab. Oke. Ya, mungkin sambil menunggu, ya silakan ditampilkan ya slide show-nya. Ya, ini jadi Ace Hardware ini merupakan, ini masih ada kendala. Sebentar, dari Bu Talia ya, sebentar ya. Ya. Oke, silakan Bu Talia. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rita ya di depan bahwa Ace Hardware ini merupakan perusahaan yang sudah berdiri dari tahun 1996 ya. Jadi sudah lama ada di bisnis home and living ini ya. Jadi di retail di Indonesia, dan merupakan perusahaan yang leading di bidangnya ya. Mungkin bisa lanjut ke halaman berikutnya. Ya, ini di sini kita lihat toko pertama kami dibuka tahun 1996 di Karawaci ya, pada waktu itu ya, Super Mall. Dan kami ini IPO tahun 2007 ya, sudah cukup lama IPO, dan saham Aces ini sebelum pandemi merupakan saham yang terus bertumbuh dengan sangat baik ya. Benar. Kami ini one stop shop ya, retail modern di bidang home improvement, lifestyle, dan toys ya, mainan. Jadi ada anak perusahaan Ace, yaitu Toys Kingdom, merupakan retail spesialis untuk mainan. Kami berada di naungan Kawalama Group ya. Kawalama Group sendiri juga sudah mempunyai jam terbang tinggi sekali ya. Sudah 68 tahun beroperasi di Indonesia. Startnya dari suatu bisnis yang kecil ya di Glodok ya. Tokonya ukuran 3x3 gitu ya, kecil. Dan sudah berkembang menjadi bisnis yang cukup sizable di Indonesia. Kami ada 6 pilar ya. Ace merupakan salah satu perusahaan yang di pilar retail ya. Kemudian Ace Hardware sendiri sampai dengan Q1 2023 udah memiliki 230 toko di 57 kota di 27 provinsi ya. Salah satu kelebihan kami adalah SKU-nya itu besar ya, SKU-nya banyak sekali, 50.000 SKU ya. Kemudian Ace itu mengoperasikan 3 macam toko ya. Internally kita mengklasifikasikan toko yang lebih besar dari 3.000 meter persegi adalah disebut Ace Home Center ya. Di sini toko yang paling lengkap dengan juga luasan paling besar ya. Sedangkan Ace Hardware adalah yang luasannya 1.000 sampai dengan 3.000 meter persegi. Sedangkan Ace Express adalah yang terkecil, yang masih merupakan suatu pengembangan yang sedang kami terus godok, adalah yang di bawah 1.000 meter persegi. Ace sendiri juga memiliki, tadi saya sebut, anak perusahaan Toys Kingdom ya, 60%, dan juga kami memiliki investasi di Rupa-Rupa Omni Digitama Internusa ya, sebesar 30%, dan ini merupakan suatu anak usaha yang berfokus di digital commerce ya. Jadi merupakan melakukan penjualan di bidang digital ya, untuk mendukung Ace dan juga retail yang lain. Mungkin lanjut. Ya, ini mungkin sebarannya ya. Jadi memang kalau terlihat di sini mayoritas dari toko kami ini masih banyak sekali di Jawa ya, dan kemudian Sumatera kedua ya, kemudian Kalimantan dan seterusnya. Nanti mungkin akan saya paparkan bahwa pengembangan lebih lanjut kami memang di luar Jawa ini growth-nya akan lebih cepat ya, karena potensinya juga masih banyak kota yang bisa digarap. Sekedar tambahan aja di sini bahwa Ace Hardware itu listed ya, 40% free float, kemudian juga sudah masuk di beberapa indeks ya. Jadi kami cukup banyak diperdagangkan ya, dan juga kapitalisasi cukup besar. Kami di LQ45, indeks saham syariah Indonesia, IDX 80 maupun di Kompas 100 ya. Jadi saham yang masuk di beberapa indeks ya. Dan juga secara profil mungkin saya sampaikan juga bahwa cukup
cukup liquid dan juga banyak investor fund manager asing yang memiliki saham ASUS. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini mungkin kita akan mulai ceritanya di sini ya. Jadi mungkin kita ingat sama-sama ya bahwa saham ASUS ini sempat berada di posisi bahkan di 1.800 ya dulunya ya, dan sampai 1.500 gitu ya, dan kenapa kok tiba-tiba bisa turun sampai ke level 400 gitu ya. Ini mungkin saya akan mulai ceritanya di sini. Ya, silakan di halaman berikutnya. Nah, ini mungkin kalau kita lihat, memang sebelum pandemi ACE itu memiliki pertumbuhan yang baik sekali ya. Ya, kita di sini bahas bahkan hanya yang same store sales growth ya. Artinya pertumbuhan yang dihasilkan dari toko existing ya. Karena kita kan tiap tahun membuka toko belasan gitu ya, sampai 20 gitu. Itu kalau tidak dihitung, hanya dilihat dari toko existing aja pertumbuhannya, yang menunjukkan berapa besar kita mengembangkan bisnis yang sudah ada. Itu aja same store sales growth-nya ACE ini cukup tinggi ya. Sebagai contoh tahun 2019 itu 5,5% ya. Cukup tinggi untuk ukuran retail. Namun seperti kita ketahui bersama, 2020 itu ada pandemi ya. Dan memang kalau dibandingkan dengan retail lain, sebenarnya ACE itu tidak terlalu tajam turunnya ya. Jadi waktu itu same store sales growth turun 9,3% tahun 2020. Namun memang masih lanjut lagi turun 13,6% di tahun 2021 ya. Dan ini akan menjadi suatu trigger di mana harga sahamnya mulai turun dari titik itulah kurang lebih. Namun perlu diketahui bersama, tahun 2022 kita sudah berhasil meningkatkan same store sales growth ini menjadi positif ya, 0,9%. Dan bahkan di Q1 ini 0,8% ya. Pertanyaan kenapa Q1 2023 kok lebih rendah? Ya memang siklus bisnisnya seperti itu ya. Retail itu kan tingginya memang di Q2 dan Q4 gitu ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana perjalanan 2023 yang diharapkan seharusnya akan jauh lebih baik daripada 2022 gitu. Mungkin bisa lanjut. Ini juga kita lihat bahwa memang tadi saya sampaikan di luar Jawa ya, ex Java ini kita memiliki pertumbuhannya sangat baik ya. Jadi kalau contohnya ini Januari 2023 sampai Maret itu range-nya dari 7% hingga 8,3% ya. Tahun ini kami sangat fokus ya pengembangan bisnis toko-toko baru itu di luar Jawa ya. Dan satu hal yang I'm happy to share ya, bahwa toko-toko baru yang kami buka itu areanya bahkan di kota-kota yang lebih kecil ya, seperti Tarakan itu sekitar 200.000 populasi penduduknya ya. Jadi bisa dikatakan kota tier 3 gitu ya di Indonesia. Dan itu so far toko-toko di sana ya, seperti Tarakan, Batu Aceh itu sangat baik penjualannya ya, jauh melebihi target internal ya, amat baik gitu. Kami juga membuka di Q1 di Maret itu adalah Living World Denpasar ya, toko ACE di Living World Denpasar. Nanti saya tunjukkan fotonya. Ini adalah toko yang dengan konsep 6.0 ya, toko yang dengan konsep baru kami. Dan di Q2 itu ada beberapa toko juga yang di luar Jawa ya. Jadi ada di Panakukang ya, di Makassar. Kita buka di Gianyar Bali, Singkawang Kota Baru ya, di dekat Pontianak, Bontang di Kalimantan ya, ini juga kota baru. Lagi-lagi di dua kota ini, Singkawang maupun Bontang, kota dengan populasi itu kecil, 200.000 ya. Bontang bahkan kalau kita Google itu Bontang sekitar 180 ribuan populasinya. Dan di kota-kota seperti itu terbukti ACE bisa tumbuh dengan amat sangat baik ya. Jadi merupakan suatu opportunity pengembangan ke depan. Ya, lanjut. Ini adalah bagaimana kami achieve performance di kuartal 1 2023 ya. Kebetulan Juni baru lewat, tapi belum rilis untuk Q2. Nanti kita lihat bagaimana Q2. Tapi belum bisa diumumkan sekarang karena ini belum waktunya. Dan di Q1 kita lihat memang di beberapa parameter ini sangat menjanjikan ya. Jadi secara pertumbuhan 4,2% ya, di mana tadi saya sudah tunjukkan SSG juga positif. Kemudian
net sales juga bertumbuh, gross profitnya di-maintain ya. Jadi kita berhasil mempertahankan gross margin perusahaan dan juga secara net profit bertumbuh ya. Walaupun ini memang kalau retail bisa dikatakan cukup banyak isu bahwa memang di retail ini sewa ada kecenderungan meningkat ya, seperti itu. Tapi so far kami bisa mempertahankan kinerja keuangan. Lanjut. Ini merupakan bagaimana penyebaran. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa semakin lama komposisi daripada yang di luar Jawa ini meningkat ya, dan itu kalau dilihat tadi perbandingan toko yang di Jawa dibanding luar Jawa, Jawa ini masih sangat besar, jadi luar Jawa ini masih punya potensi pengembangan lebih lanjut, dan itu diarahkan ke sana sehingga pada saat pembukaan toko baru itu kanibalisasinya akan terbatas ya, tidak besar gitu kanibalisasinya. Kita juga lihat bahwa ini secara pembagian ya, bagaimana home improvement, lifestyle dan toys ya, dimana di sini memang Ace ini sangat kuat di home improvement ya, dan disusul oleh lifestyle ya. Jadi kurang lebih komposisi secara penjualan. Kemudian juga untuk pembagian toko, mayoritas toko memang di range yang tengah-tengah ya, jadi 1.000 sampai 3.000 meter persegi atau Ace Hardware mayoritas ada di situ. Sedangkan yang home center itu lebih kecil, dan yang paling kecil adalah Express. Kemudian secara gross margin kalau kita lihat dari tahun ke tahun cukup terjaga ya, jadi kami bisa mengoperasikan bisnis ini dengan margin yang sangat baik ya dibanding dengan retail yang sejenis. Bahkan ada kecenderungan meningkat kalau di sini ya secara gross margin. Jadi ini merupakan suatu hal yang kami syukuri, itu merupakan salah satu kekuatan daripada Ace Hardware ya. Mungkin pertanyaan kenapa kok bisa gross margin tinggi gitu ya? Yang itu karena memang Ace ini merupakan bisnis yang dari kami, jadi kami beli barang dari manufacturing dan kemudian jual sampai ke end user ya. Jadi beda dengan beberapa retail lain di Indonesia yang membeli barang dari distributor lokal seperti itu ya. Jadi kami membelinya dari pabrik langsung ya, dan dijual sampai ke end user. Artinya sebenarnya ada dua macam bisnis di situ, yaitu wholesaling maupun juga retail ya. Dan memang sebagai akibatnya memang gross margin tinggi. Namun secara persediaan barang kami juga perlu menyediakan barang dengan kuantiti yang lebih besar ya. Artinya gross margin lebih besar, namun juga secara inventory days-nya lebih tinggi daripada retail lain kalau kita compare. Ya, lanjut. Ini adalah satu hal yang sangat menarik tentang Ace ya. Ada dua hal lah di sini. Yang pertama adalah penjualan Ace itu sangat didukung oleh member ya. Jadi kami itu punya program membership yang sangat kuat ya, yang mana kurang lebih sampai dengan Q1 2023 sekitar 80% dari penjualan itu dari member ya. Kemudian jumlah member terus meningkat ya. Lalu juga secara ticket size tinggi ya, 600.000 rupiah per stroke gitu ya. Artinya 600.000 rupiah per stroke, jadi tinggi sekali. Jadi memang barang-barang yang kami jual memang lebih premium ya, dan juga orang yang belanja di Ace itu typically memang membeli barangnya dalam jumlah yang besar gitu ya, dalam nilai yang cukup besar gitu. Lanjut mungkin ya. Oke. Ini adalah satu hal juga ya yang diam-diam nih nggak banyak orang tahu, tapi kami memanfaatkan banyak teknologi ya di Ace ini, dan juga mengembangkan omnichannel ya. Jadi omnichannel itu gabungan antara offline maupun online ya, sehingga memang kami terus mendrive produktivitas ya, artinya secara cost juga kian membaik. Contohnya secara jumlah karyawan ini dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini terjadi penurunan ya, walaupun jumlah tokonya meningkat ya, karena kami terus melakukan efisiensi di operasional kami ya, menggunakan teknologi dan lainnya. Kemudian secara juga ini juga tercermin ya dari penjualan per karyawan ya, satu orang 556 juta gitu ya, sampai dengan Q1 ini terus meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga juga walaupun toko kami terus dibuka ya, tapi secara dengan adanya efisiensi ini
satu orang itu bisa mengcover lebih luas areanya ya. Artinya tadinya kalau di satu toko mungkin butuh 50 orang, mungkin sekarang cukup 40 orang. Jadi dengan menggunakan berbagai macam solusi itu kita bisa membuat toko kita anak-anak kita di toko itu lebih produktif ya, bisa mengcover luasan lebih besar dan bisa melayani lebih banyak customer. Sehingga efeknya adalah secara cost ratio bisa dipertahankan oleh perusahaan. Lanjut. Ini yang menarik ya. Tadi saya ada cerita mengenai ini ada terjadi suatu penurunan penjualan ya, atau negative sales growth ya. Nah, ini memang tahun 2023 ya. Mungkin kalau saya bisa share, di perusahaan itu sangat antusias ya. Jadi tim di dalam ACE ini sangat antusias karena sekarang pandeminya sudah lewat dan orang-orang sudah mulai kembali ya. Jadi mereka sudah mulai kembali ke beraktivitas seperti semula, belanja ke mall dan lain-lain. Ini merupakan suatu kesempatan ya buat perusahaan ya. Dan untuk itu tahun ini disusun beberapa inisiatif yang sangat menarik ya. Mungkin bisa lanjut. Yang pertama adalah kita lakukan brand enhancement campaign ya. Artinya kita betul-betul ya, kalau diingat dulu ACE itu dikenal orang, dan orang sebelum pandemi orang sudah terbiasa datang ke toko ACE ya, yang seringkali bahkan teman-teman cerita ini kalau biasanya habis di weekend itu habis makan sama keluarga gitu, itu selalu kalau nggak ada tujuan ya udah bapak-bapak atau ibu-ibu masuk ke ACE gitu dan keluarnya bawa barang walaupun nggak ada rencana. Nah ini selama pandemi hal seperti ini kan nggak terjadi. Orang itu datang ke mall kalau waktu pandemi cepat-cepat pulang gitu kan, hanya beli sesuatu yang mereka butuhkan. Jadi aktivitas retail terapi seperti itu kurang berjalan ya. Makanya kita masuk ke area yang sudah tahun 2023 ini, kita mulai ingatkan kembali lah kepada customer kita ya, bahwa ACE merupakan suatu tempat di mana mereka bisa mendapatkan banyak barang maupun juga banyak inspirasi ya, bahwa semua yang kami tawarkan di toko itu bisa membuat hidup customer itu lebih baik ya. Artinya rumahnya lebih nyaman ya, yang istrinya bisa masak lebih enak gitu ya, kemudian bisa lebih sehat karena juga ada alat olahraga ya, dan banyak hal lain yang bisa membuat hidup kita lebih baik ya. Ini satu hal yang dicoba ditanamkan melalui juga dengan campaign ya, melalui brand ambassador. Ini pertama kalinya ACE Indonesia menggunakan brand ambassador ya, dan kami engage Ringo dan Sabai sebagai sosok yang ya personanya sebagai family, dan juga mereka orang yang sangat humble ya. Kami sangat suka sekali kerjasama dengan Ringo Sabai ya, karena mereka dalam kesehariannya memang orang sosok-sosok yang sangat yang down to earth ya, dan memang mencerminkan kehidupan mayoritas dari masyarakat Indonesia sehari-hari gitu ya, bahwa bagaimana dengan adanya ACE ini masalah-masalah di rumah tangga itu bisa dibantu dipecahkan ya, seperti itu. Dan so far kampanye ini yang kita mulai dari Maret ya, dan kami launch 2028 Maret ini sudah luar biasa hasilnya ya. Jadi sebagai contoh, di YouTube sampai dengan sekarang udah sekitar 20 juta view. 20 juta ya, nggak kecil, nggak main-main ya. Dan juga di Instagram, di lain-lain itu totalnya sudah 30 juta view ya. Jadi ini menjadi suatu, bukan hanya iklan, tapi cukup banyak teman yang bilang ke saya ini hiburan ya. Jadi gimana dengan adanya iklan ini bisa membuat yang nonton itu juga terhibur dan mereka terinspirasi gitu ya. Jadi ini kami akan lakukan sepanjang 2023 dan seterusnya ya, mengingatkan customer kami. Dan juga jangan lupa bahwa ACE ini tadinya memang sangat fokus di generasi baby boomer maupun Gen X ya. Dan kita melewati pandemi ini kan sudah 3 tahun nih. Artinya memang sudah muncul Gen Y, Gen Z yang baru yang kita mau rangkul. Dan ini marketnya masih sangat besar. Jadi campaign ini merupakan salah satu hal yang kita lakukan untuk bisa menjangkau ke generasi yang baru itu. Mungkin lanjut. Kita juga sedang melakukan transformasi retail space ya, artinya toko-toko kita ubah menjadi konsep yang terbaru yaitu 6.0. Di sini kita lihat ya, bahwa kalau tadinya toko-toko itu terkenal barangnya banyak, raknya tinggi-tinggi,
sehingga ngeblocking. Di konsep baru ini kita akan adakan experience center gitu ya, jadi ada barang-barang yang bisa dicoba. Kemudian ini kalau kita lihat sama-sama ya, secara rankingnya juga lebih open konsep ya, lebih bisa terlihat barang-barangnya dengan lebih baik. Secara psikologis dibuktikan juga bahwa ini membuat mood daripada customer itu lebih happy ya. Ujung-ujungnya kan memang ada disebut retail terapi ya, bahwa kita ke toko tuh bisa mendapatkan suatu kesenangan ya, karena melihat barang yang bagus-bagus ya, mendapatkan inspirasi. Inilah yang kita ingin capai dengan adanya perubahan konsep toko ini ya, dan ini akan diaplikasikan secara bertahap ya. Ini barangnya udah mulai kelihatan ya, bahwa kita orang yang tidak terpikir saya butuh, pada saat mereka melihat barang-barang yang ada di Ace itu baru terpikir benar juga ya, ini akan membuat hidup saya lebih baik dan saya sebaiknya memerlukan gitu ya, sebaiknya saya membeli gitu. Dan kami menyediakan berbagai macam solusi pembayaran tentunya ya, jadi bisa even dicicil kartu kredit atau pembiayaan lainnya, sehingga customer sangat terbantu ya. Ini adalah yang sedang kami lakukan perbaikan, tentunya tidak bisa semua ya, tokonya 230-an sekarang, ini bertahap ya. Jadi toko baru akan mulai menerapkan konsep ini, toko-toko yang existing akan kita sebut rejuvenate ya, atau dibikin mudah kembali, starting dari kota-kota besar ya. Mungkin lanjut. Ini contoh toko di Bali ya. Jadi ini kebetulan memang mallnya dimiliki oleh Kawalama Group ya, Living World dan Pasar. Keren ya tokonya. Jadi ini gimana tokonya ini bisa kelihatan menarik orang datang, dan yang lebih baik lagi ya, pada saat di dalam itu orang benar-benar bisa enjoy ya, bisa merasakan barang-barang ini terdisplay dengan baik. Mereka terinspirasi, ini barang ini bagus juga nih, saya kalau ada ini di rumah akan membuat saya lebih nyaman gitu ya. Ini sudah tercapai, dan memang hasilnya untuk yang konsep store di Bali ini amat sangat baik ya. Bisa lanjut. Ini juga salah satu contoh ya. Jadi barang-barang kita memang bermacam-macam ya. Oke. Next, ini adalah juga yang inisiatif yang mau saya share adalah omnichannel ya. Tadi mungkin beberapa hasilnya sudah terlihat dari pencapaian efisiensi kita ya. Tapi pada dasarnya mungkin yang saya ingin sampaikan adalah di Indonesia mungkin Ace ini tanpa banyak orang sadar merupakan salah satu retailer yang menerapkan omnichannel secara paling komprehensif ya. Jadi kita ini kalau omnichannel kan artinya gimana orang bisa belanja di rumah, ambil di toko gitu, atau orang pada saat ke toko kelihatan ada barang, kemudian dia perlu ambil dari toko lain karena di sini jumlahnya nggak cukup gitu, atau dia simply cukup banyak orang ya, barang-barang di sini kan berat gitu ya, ada yang besar-besar gitu ya. Ada orang yang pada saat masuk ke toko kami ya di mall, parkirnya jauh ya mobilnya, wah ini udahlah saya dari nggak mau angkat-angkat, toh barangnya saya belum pakai hari ini, mungkin baru besok saya pakai. Dia bisa check out, kirim ke rumah gitu ya. Jadi ini berbagai macam, ini seamless seperti itu. Jadi kami itu ada offline store pastinya, ada e-commerce, mobile app ya, mobile app ini di develop oleh Rupa-Rupa ya. Kami juga ada Miss Ace ya, mobile app yang khusus untuk Ace, dan di sini ada interface bahkan untuk karyawan ya, mereka bisa berinteraksi dengan customer melalui interface itu. WhatsApp shopping yang banyak kita lakukan pada waktu pandemi. Kami juga masuk ke Tokopedia, Shopee maupun juga TikTok ya. Kemudian email dan juga sosial media. Jadi ini semua connect ya. Pada saat orang melihat iklan kami di sosial media ya, di Instagram, barangnya bagus, wah ini pel-pelan model baru gitu misalnya ya, atau tangga model baru, mereka klik, itu mereka bisa langsung terhubung untuk men-check out. Apakah check outnya mau dikirim ke rumah atau mau diambil di toko yang terdekat dari rumah atau apapun, itu semua bisa dipilih ya. Nggak cuma itu saja ya Bapak Ibu, jadi kita bisa melakukan berbagai macam hal ya. Jadi melalui app kami ini pada saat di toko mereka bisa scan ya. Jadi mungkin kalau generasi dulu kan orang suka dijelaskan ya oleh anak toko ya, oleh sales store associate gitu. Zaman sekarang cukup banyak generasi muda, anak-anak Gen Z gitu ya, yang mereka nggak mau deh saya ribet, saya mendingan saya lihat sendiri. Jadi mereka bisa scan barang di toko dan bisa lihat videonya maupun juga feature-feature barang itu melalui mobile app ya. Kemudian mereka pada saat barang dikirim bisa di tracking, warranty ya. Kalau dulu
zaman dulu kalau orang beli barang kan perlu keep surat garansinya gitu ya. Apalagi salah satu kelebihan kami adalah barang-barang yang dibeli di ACE itu cukup banyak yang ada garansinya terjamin gitu. Dan ini nggak usah di-keep bondnya gitu di dalam mobile app. Pada saat dilakukan transaksi melalui mobile app itu sudah tersimpan, sehingga pada waktu klaim itu sudah ada di situ gitu. Kemudian digital stamp ya, ada program-program. Kemudian ini yang menarik juga nih, nggak banyak orang tahu bahwa kalau belanja di ACE itu bisa dikembalikan di toko manapun. Jadi belinya online gitu ya, ternyata waduh barangnya nih rusak gitu, atau misalnya barangnya saya nggak jadi beli misalnya, itu bisa dibawa ke toko terdekat dikembalikan gitu ya, return at any store. Bisa bayar dengan poin, bisa nge-review pengalamannya gitu ya. Anak-anak sekarang kan suka melakukan itu. Kemudian juga wishlist ya, jadi kalau ada barang yang ini lucu nih, misalnya lihat dari Instagram, ini lucu barangnya, masukin ke wishlist. Nanti pada saat ke toko bisa dilihat nih barangnya di mana gitu, bisa ketahuan. Jadi ini merupakan solusi omnichannel yang komprehensif ya, salah satu yang paling keren. Dan ini kita harapkan akan mendorong juga ACE ini menjadi relevan untuk anak-anak muda ya. Seperti tadi saya sampaikan, ini suatu potensi yang masih sangat besar yang kita bisa garap gitu ya. Jadi anak-anak muda yang sekarang ini mereka waktunya untuk beli rumah, untuk settle down, itu mereka akan mulai masuk ke gaya hidup yang lebih baik dengan ACE ya. Dan so far perkembangan dari marketplace kami juga sudah sangat menjanjikan ya, terus akan berkembang. Next, ini yang mungkin saya skip aja, ini kurang lebih mirip dengan cerita tadi ya. Nah ini mungkin slide yang cukup penting ya, guidance ya. Jadi bagaimana sih untuk 2023 ini secara keseluruhan. Mungkin bisa saya sampaikan begini, bahwa tadi udah cukup banyak ya hal-hal yang kita sedang lakukan ya, dan memang itu saya rasa itu membuat suatu fondasi yang sangat kuat untuk ACE pengembangan ke depan. Untuk tahun ini sendiri kami memasang target yang cukup konservatif lah ya. Jadi kami untuk same store sales growth itu 5% ya, kemudian untuk pertumbuhan penjualan ada di kisaran 8-10% ya, dengan kurang lebih sekitar 10-15 toko ya sebagai guidance, dan juga untuk capex pembukaan toko di level 200-300 miliar ya. Dan kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Di luar itu mungkin nanti juga ada beberapa hal yang bisa kita gali ditanya jawab ya. Oke, terima kasih Pak Gregory ya. By the way, presentasinya bagus banget Pak ya. Apalagi tadi saya suka sama konsep ini Pak ya, toko yang lagi dikembangkan itu bagus banget sih Pak. Apalagi yang di Bali tadi Pak, itu luar biasa sih Pak. Tadi saya pikir udah seperti kayak museum tadi Pak. dari tata letaknya, dari tampilan itu sangat bagus sekali sih Pak. Oke, by the way mungkin ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya. By the way cerita kalau boleh tahu, ini waktu kita untuk Q&A berapa lama ya? Biar saya bisa mengukur tadinya. Sebenarnya sekitar kita kan sampai jam berapa sih? 1 sampai jam 1,5 jam. Ya? Iya. Berarti aku cuma sampai 15 menit sebelumnya, nanti kan dari OCBC akan take sekitar 2 menit sampai mungkin maksimum 3 menit ya, sekitar segitu ya. Berarti kita sampai 2.15 lah. 2.15 ya. Oke, berarti cukup panjang ya. Cukup Iya, panjang benar. untuk ada sesi Q&A. So, kita langsung aja masuk ke Q&A ya. Karena kalau misalnya saya lihat ini banyak banget ya Pak ya pertanyaan seputar ASUS ya. Karena memang semua sepertinya tertarik banget sama ACE hardware gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke sesi Q&A gitu ya. Di sini kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih Pak Gregory dari Pak Tony ya. Ini pertanyaannya adalah untuk tahun 2022 dan target tahun 2023, apa ada target SSSG dibandingkan tahun sebelumnya di 2019? Tadi mungkin sepertinya kayaknya sudah dijawab ya sama Pak Gregory ya di slide akhir ya. Jadi ya tadi kalau saya boleh jawab langsung, target untuk SSSG-nya di 5% ya. Terus apa ada plan ke depannya ASUS akan membuat pabrik sendiri di Indonesia, dan apakah ada plan juga bagi ASUS untuk mengkonsolidasikan divisi F&B seperti Septem dan lain-lain?
Sementara untuk target top line dan bottom line jadi sudah dijelaskan tadi ya, di 8-10% untuk di tahun 2023. Ya mungkin silakan Pak Gregory, Pak bisa dijawab Pak untuk yang pertanyaan seputar pabrik dan juga konsolidasi F&B Pak. Silakan Pak. Boleh. Ya, terima kasih Pak William. Ya, Ya, Pak Tommy, terima kasih pertanyaannya Pak. Mungkin saya akan jelaskan untuk pabrik sendiri ya, memang eh, kami nggak ada rencana untuk karena Ace ini kan perusahaan retail ya, jadi memang dari kacamata investor ya, khususnya yang mereka kan sukanya yang pure play ya, artinya memang kalau perusahaan retail lebih baik fokusnya di retail ya. Jadi kalau untuk pengembangan pabrik sih memang itu di luar skop daripada Ace Hardware ya. Jadi untuk ke sana belum ada Pak. Nah kemudian untuk F&B juga sebenarnya juga bukan nggak tercover di dalam Ace juga. Jadi kita memang fokusnya ada di retail ya. Nanti kedepannya mungkin kalau konsep yang lain mungkin bisa ya di retail. Tapi kalau untuk F&B kita tanya juga. Untuk F&B yang ada di bagaimana F&B ini ada di Ace untuk membuat customer lebih nyaman itu mungkin ya. Jadi memang seperti kita ketahui di beberapa toko Ace itu ada Chatime ya. Jadi memang ini merupakan anak perusahaan dari kawan lama Group juga, Chatime. Itu kami adakan di dalam lokasi Ace sebagai penunjang untuk customer ya. Artinya customer pada saat mereka keliling toko gitu kan mungkin haus ya atau butuh sesuatu yang dikonsum itu mereka bisa ke Chatime di situ ya, dan juga tidak menutup kemungkinan kami bekerja sama dengan brand-brand lain juga, tapi arahnya lebih untuk menunjang bisnis retail kami sendiri ya, jadi bukan untuk mengembangkan F&B. Kurang lebih seperti itu jawabannya Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi memang sekali lagi untuk pabrik nggak ada ya tadi, dan juga untuk F&B tadi seperti yang Pak Gregory bilang saat ini belum ya, untuk fokusnya lebih ke pemenuhan ke dalam toko aja Pak ya yang dimiliki oleh gerai dari Ace Hardware sendiri. Oke, terima kasih Pak. By the way Pak, ini pertanyaan selanjutnya saya pikir ini agak relevan ya dengan pertanyaan pertama gitu, karena kan tadi Bapak Gregory bilang kita nggak ada buka pabrik di Indonesia, jadi mostly mungkin merchandise kita bakal diimpor ya Pak ya dari China ya, langsung dari pabriknya gitu. Nah pertanyaannya adalah dari Pak Freddy Pak ya, ini seputar tentang shipping cost gitu ya. Jadi katanya apakah harga jual produk Asus akan tergantung pada shipping cost dan seberapa besar impact naik turunnya shipping cost terhadap efisiensi di internal. Terima kasih. Silakan Pak. Baik ya, terima kasih Pak Freddy pertanyaannya. Ya memang sempat terjadi ya bahwa shipping cost di dunia ini kan meningkat gila-gilaan ya. Itu terjadi tahun lalu ya, jadi tahun 2022 ya, pertengahan gitu ya kurang lebih. Seperti yang kita saksikan bersama, memang secara keseluruhan itu tidak menyebabkan suatu peningkatan biaya yang signifikan lah buat Ace Hardware ya. Jadi karena memang komposisi biaya shipping terhadap total cost itu kecil sih, sangat kecil bahkan ya. Jadi dan kita juga dengan skalanya Ace, dengan segala macam jaringannya itu memang kami bisa mendapatkan term yang cukup baik lah dibanding dengan retailer lain gitu. Jadi so far sih itu bukan sesuatu masalah besar ya. Jadi memang komposisinya nggak besar Pak untuk biaya shipping itu. Oke, jadi bukan masalah besar ya Pak Freddy ya. Jadi saya pikir memang terkait dengan shipping cost yang naik turun itu belum jadi yang terlalu signifikan ya bagi internal ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Oke. Ya, di bawah 2% lah ya dari ini. Di bawah 2% ya. Dan juga masa-masa beratnya sudah terlewati juga Pak William, karena sekarang udah mulai normalisasi lah di biaya shipping ini. Oke, baik Pak. Mungkin sedikit ingin memperbesar sedikit bertanya lebih jauh yang masih relevan gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak besar, apakah kalau begitu karena ini terkait impor, kita sangat bergantung sama currency Pak, terutama dengan volatilitas dengan USD ataupun dengan mata uang lainnya Pak. Mungkin bisa dielaborasi Pak ya terkait dengan mata uang ya Pak ya. Seperti itu Pak. Baik. Ya. Jadi memang Ace ini kurang lebih 80% ya dari barang itu kami import ya. Dan memang kami itu import dari mancanegara ya. Jadi tanpa terasa memang brand-brand yang kita lakukan ini kan yang kita adakan di toko itu brand-brand yang kelasnya ada American brand, ada European, ada Japanese dan lain-lain ya. Tapi memang di dunia ini cukup banyak prinsipal dari brand-brand terkemuka itu memang melakukan manufacturingnya di China. Jadi otomatis memang
betul tadi yang Pak William sampaikan bahwa biaya yang terkait dengan import itu memang mayoritas dari China, karena bukan karena kami barangnya dari apa, walaupun kami brandnya berbagai macam ya, brand-brandnya di ACE ini kan cukup bervariasi gitu, tapi memang betul cukup banyak dari China. Secara mata uang kami menjadi salah satu yang pilot project dengan pemerintah ya, dengan Bank Indonesia untuk local currency settlement ya. Jadi memang cukup banyak kami alihkan penggunaan mata uangnya itu menjadi ke renminbi ya, atau Chinese yuan ya, CNY. Cukup besar di CNY dan juga di USD. Lantas bagaimana dengan risiko volatilitas dari mata uang? Ya, ini salah satu yang menjadi kekuatannya ACE juga ya, bahwa kami ini melakukan yang apa ya, kami sebut natural hedging ya, artinya kami tidak melakukan apa, secara kami nggak banyak bergantung dari instrumen hedging dari bank, tapi kami melakukan secara natural. Artinya apa? Karena begini caranya, yaitu bahwa kami tadi saya sampaikan bahwa kami membeli dari pabrik dalam jumlah yang besar, karena kami cukup private brand itu di kami sekitar 70% ya dari total penjualannya. Jadi total penjualan itu mayoritas memang brand sendiri ya, brand-brand yang ada di dalam ACE, bukan brand orang lain. Dan untuk pembelian barang-barang itu memang dibelinya dalam kuantiti yang besar ya. Jadi yang kami lakukan typically memang pada saat import kami bayar barang-barang itu di depan. Jadi artinya bayangkan aja kalau tiba-tiba USD atau apa CNY tiba-tiba naik gitu ya, rupiah turun, itu pada saat barang itu mencapai Indonesia itu pada rata-rata sudah lunas ya. Jadi kami bayarnya di depan gitu, pada saat apa down payment atau pada saat barang itu diberangkatkan dari pelabuhan di China atau negara lain, itu typically sudah lunas. Jadi kalau sampai rupiah terdepresiasi itu ya sudah, kami nggak punya hutang dalam mata uang asing kan artinya, dan kami memiliki barang yang value-nya setara dengan mata uang asing. Karena kalau kami misalnya import bola lampu gitu ya, tiba-tiba USD-nya naik tajam gitu. Lah, ini kan artinya pemain lain yang di Indonesia mau nggak mau harus menaikkan harga karena mereka bayarnya dalam USD. Gitu. Artinya kami memiliki kesempatan untuk menaikkan harga barang itu yang sedang dalam perjalanan. Jadi secara dalam hal itu memang kami cukup terproteksi ya. Jadi itu salah satu hal yang cukup unik dari ACE, dan sudah terbukti beberapa kali dolar naik turun ya kan, itu secara margin management bisa dipertahankan selalu di level yang baik seperti itu Pak. Menarik sekali Pak ya. Jadi mungkin sedikit ini ya, kasih kesimpulan. Jadi memang intinya memang ada risiko Pak ya, tetap ya Pak ya dari dalam hal volatilitas. Cuma manajemen ACE sendiri punya strategi yang unik ya Pak ya, bagaimana bisa mengelola agar nantinya margin tetap bisa dipertahankan di level yang solid ya Pak ya, tanpa terpengaruh dengan adanya volatilitas dari mata uang seperti itu Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita masih ada pertanyaan lain Pak, ini banyak banget Pak ya. Jadi kita akan sedikit pelan-pelan Pak ya menjawab Pak ya pertanyaan dari peserta kita pada siang hari ini. Jadi ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Andreas Pak. Terima kasih atas paparannya. Saya ada 2 pertanyaan. Satu, bisa digambarkan potensi pasar dan karakteristik pasar dari ex-Java dengan Java dan Jakarta dalam hal purchasing power, tipe base products-nya, dan juga rental rate per square meter gap-nya bagaimana. Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua juga bisa dijelaskan strategi pertumbuhan terkait dengan member dan member dalam hal total member, rata-rata fisik per tahun, dan juga rata-rata basket size-nya, seperti itu, Pak. Masih ingat nggak Pak ya pertanyaannya, Pak ya? Oke. Silakan, Pak. Ya. Baik, ya saya coba jawab pertanyaannya ya. Jadi ini apa? Pertanyaannya cukup susah nih karena ya betul Pak. Ya. Tapi mungkin saya akan memberikan secara garis besar aja ya. Jadi memang secara yang kami dapati selama ini ya, bahwa pengembangan di luar Jawa kami cukup berhasil ya, karena memang pada dasarnya begini Pak. Jadi kami membuka toko. Kalau ACE ini buka toko di kota yang sebelumnya itu belum ada ACE gitu ya, dan marketnya memang ready, itu potensi untuk menjadi toko yang sangat sukses itu besar ya. Jadi dan itu yang memang terjadi selama ini ya, dari tahun 2023 pembukaan beberapa toko baru ya,
kota-kota seperti Tarakan, ya nanti saya sampaikan juga di Aceh segala macam, itu sangat sangat berhasil ya, sangat sangat baik sekali hasilnya. Kemudian bagaimana dengan rentalnya segala macam, tentang pola pembeliannya juga kurang lebih sama ya. Kami nggak mengamati sesuatu yang sangat beda ya, yaitu kita lihat secara merchandising segala macam kurang lebih mirip lah dengan secara rata-rata dengan toko-toko lain di Jawa yang maupun toko existing, kurang lebih mirip ya, karena itu memang kekhasan kami gitu ya, jadi barang-barang yang memang khas daripada ACE gitu. Bagaimana dengan rentalnya, ya itu memang luar Jawa ya, kita memang punya opportunity untuk bisa mendapatkan rental yang lebih baik ya, karena kalau di Jawa ya, apalagi kota seperti Jakarta kan, di mall itu kan memang biayanya tinggi sekali ya. Sedangkan kalau misalnya di kota-kota yang lebih kecil ya, di luar Jawa itu di gedung yang stand alone ya, itu bisa dilakukan dan tentunya cost-nya akan jauh lebih rendah ya. Ini lagi-lagi merupakan suatu keuntungan. Terus kemudian juga perlu diketahui bahwa kami menerapkan price zone ya. Jadi harga jual barang itu kami ada tiga zona, di mana memang semakin jauh dari Jawa itu juga semakin mahal ya. Jadi secara gross margin tentunya lebih tinggi di situ, dan juga namun di sisi lain memang secara biaya pengiriman juga lebih tinggi ya. Jadi itu memang harganya dinaikkan itu untuk mengcover biaya logistik. Untuk mengirim ke kota-kota itu nggak gampang ya, nggak banyak pemain retail yang bisa melakukan dengan baik ya. Jadi intinya sih bahwa Jawa non Jawa ini sebenarnya juga merupakan suatu kesempatan yang baik buat ACE Hardware Indonesia. Kemudian mengenai member ya, sebenarnya salah satu hal yang mungkin saya bisa share di sini adalah bahwa kami terus mengembangkan program membership ACE ya. Buat kami member itu bukan hanya sebagai suatu gimmick ya buat customer ya, tapi merupakan suatu cara di mana kami ingin bisa melayani customer dengan lebih baik ya. Bagaimana cara melayani customer dengan lebih baik? Karena kami tahu apa yang dibutuhkan sehingga kami bisa mendeliver barang yang lebih tepat ya. Dalam hal ini saya happy untuk menyampaikan bahwa kami sedang melakukan suatu proyek ya, pengembangan di mana nantinya program membership yang ada di Kawalamat Group itu akan menjadi satu ya. Jadi selama ini kan ada ACE Reward ya, kemudian di Informa ya, saudara kami itu ada member program yang lain, kemudian di Toys ya juga berbeda, maupun di mall, kemudian di tempat lain itu berbeda. Ini sedang dalam proses di mana kami akan menyatukan ya, sehingga apa sih yang bisa didapat? Yang bisa didapat, kami memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang customer ya, artinya kami bisa tahu apakah customer ini sedang pindah rumah misalnya, dan saat dia membeli barang furniture cukup banyak dari Informa, kami bisa tahu. Kemudian bisa tahu apakah dia punya anak misalnya, apakah bisa tahu mereka punya pet ya, atau binatang peliharaan apa tidak, karena kami di grup kami juga ada brand yang cover ke pet seperti itu ya, Pet Kingdom. Jadi ini semua akan membuat apa yang ditawarkan ke customer itu akan jauh lebih relevan ya. Dan juga di sisi lain buat customer akan mendapatkan offer yang jauh lebih menarik ya. Karena tadinya saya belanja di suatu tempat, saya hanya bisa dapat reward dari retailer itu. Nanti saya belanja ke sebelahnya nggak digabungkan gitu. Saya rewardnya jadi kecil lagi gitu. Nah, ini nanti akan menjadi penggabungan, menjadi suatu keuntungan buat customer seperti itu. Wow, terima kasih Pak. By the way, ngomongin ini Pak ya, ngomongin tentang apa tadi, loyalty ya. Sebentar, tadi kita ngomongin tentang ini ya, membership ya. Ini memang saya juga tadi sempat takjub gitu ya dengan data yang tadi Bapak share ya, tentang di kuartal 1 itu 80% penjualan tuh ini ya berasal dari ini Pak ya, dari membership gitu ya Pak ya, dan itu jumlahnya meningkat kalau nggak salah begitu Pak ya tadi ya. Betul ya. Jadi kalau menurut saya sih ini menjadi gambaran bahwa memang
Asus ini punya punya customer yang cukup loyal ya Pak ya, dan selalu bertumbuh tiap tahunnya gitu, dan itu yang membuat saya pikir seharusnya tuh secara kompetisi itu bisa bisa di manage dengan baik lah, karena memang Asus punya pasarnya sendiri, punya customer yang cukup loyal sendiri gitu. Nah, by the way Pak ya, ngomongin tentang persaingan gitu, ini ada pertanyaan yang menarik Pak dari Pak Adira gitu ya. Jadi yang pertama mungkin pertanyaannya dulu seperti ini Pak, mengingat populasi generasi milenial dan Gen Z akan meningkat 3-5 tahun ke depan, apakah produk-produk Asus akan lebih fast moving dan bisa menurunkan inventory days secara struktural? Itu yang pertanyaan Pak. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua tadi ini terkait persaingan ya, ini sudah mention nama Pak ya, jadi nggak apa-apa kita coba discuss aja. Ini nomor 2 pertanyaannya adalah kondisi kompetisi dengan DIY dan e-commerce dengan harga yang lebih kompetitif saat ini. Apa inisiatif dari Asus untuk mengambil kembali market share-nya ke depannya? Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak? Silakan Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan bagus banget ya, Pak Adira tadi ya. Ini terima kasih. Yang pertama mengenai kondisi inventory days ya, artinya dengan perubahan shifting lah ke segmen yang lebih mudah dan lain-lain. Memang tadi kalau kita amatin memang ada beberapa hal ya. Satu mengenai logistik ya. Memang kalau tadi saya sampaikan bahwa toko-toko itu akan dirubah menjadi bentuknya kok barangnya lebih sedikit ya, di toko. Itu sebenarnya memerlukan suatu suatu sistem logistik yang agak sedikit berbeda ya, karena kita nggak numpuk barang banyak di toko, tapi barangnya dipindahkan ke gudang-gudang kami gitu ya, di distribution center gitu. Nah itu tentunya di sana memang ada potensi untuk kita bisa lebih baik lagi dalam hal inventory ya. Dan juga satu hal yang bisa saya sampaikan, memang kondisi inventory days di tahun kemarin ya, ini cukup banyak investor yang menanyakan, cukup tinggi ya. Kami berada di level kurang lebih sekitar 9 bulan, 9 hari, 9 bulan. Jadi ini memang salah satu tadi sempat kita bahas juga mengenai isu di logistik cost ya. Memang tahun lalu terjadi suatu anomali lah, biaya logistik meningkat, cari kapal juga susah ya kan, bahkan ada masanya pabrik itu juga tidak beroperasi ya di China. Jadi memang itu manajemen melakukan suatu keputusan untuk konservatif untuk menyetok barang dengan quantity yang lebih tinggi gitu ya. Namun hal ini tentunya akan kembali normalize ya. Pada saat sekarang udah kembali ke level sekitar 8 ya, dan akan terus membaik ya. Saya rasa pada saat ini saya ingin sampaikan inventory yang ingin kami capai dalam level tahun ini kurang lebih di level 8 ya. Dan tentunya dengan adanya teknologi segala macam tidak menutup kemungkinan untuk ke depannya akan lebih baik lagi gitu ya. Tapi pada saat ini suatu level yang sehat ya, yang cukup untuk mengcover kebutuhan customer ya, dan juga mengingat lokasi toko-toko yang cukup banyak di luar Jawa itu dia kurang lebih sekitar 8 gitu. Kemudian ini pertanyaan kedua nih mengenai bagaimana, apakah cukup banyak orang menanyakan Pak William ya, jadi ini kok penjualannya turun gitu ya, apakah ini karena Mr. DIY jumlahnya tambah banyak gitu sehingga penjualannya diambil oleh Mr. DIY ya. Ya ini kalau kita berpikir secara ini ya, saya bisa analogikan seperti ini Pak William. Jadi ibaratnya ada orang yang pergi ke dealernya BMW atau Mercy gitu ya, kemudian dia ke sana, dia nanya, Pak ini tokonya Toyota tambah banyak atau tokonya Daihatsu atau Suzuki tambah banyak nih, apakah Bapak terpengaruh nggak gitu ya? Ya memang sama-sama jualan mobil nih, tapi segmennya kan beda gitu ya. Jadi saya rasa orang yang di toko BMW tadi juga akan bingung jawabnya bagaimana, kayaknya sih enggak gitu. Saya rasa begitu ya. Kenapa? Karena begini, antara kalau kita amatin tadi tiket size kami itu di level 600.000 ya per customer ya, 600.000. Sedangkan kalau DIY berapa? Kami tentunya nggak tahu data internal, tapi sepanjang yang kami bisa secara bahan, secara fitur ya, itu jauh lebih baik gitu ya. Sedangkan yang di Indonesia DIY juga ada, tapi tentunya secara bahan berbeda dengan yang ada di Ace gitu ya. Jadi ini saya rasa kalau customer yang sudah biasa ke tempatnya Ace itu
nggak akan switching sih menurut saya ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Bagaimana dengan online? Ya ini memang satu hal yang memang kita akuin ya, bahwa memang selama pandemi ya, mayoritas penjualan di ini kan memang offline ya, jual di toko ya. Apalagi tadi saya cerita bahwa cukup banyak orang yang berbelanja pada saat mendapat inspirasi pada saat datang ke toko gitu ya. Tentunya dan itu penjualan offline di atas 90% gitu ya. Tentunya pada saat pandemi di mana orang itu cukup banyak shopping mall atau tempat perbelanjaan yang tidak bisa beroperasi gitu ya, entah karena ditutup karena COVID atau karena mereka ada juga yang akhirnya tutup atau tidak beroperasi, whatever lah, banyak customer nggak akan bisa datang dong. Jadi efeknya pasti itu akan turun ya, trafiknya. Secara jualan juga pasti akan turun. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang gitu ya? Dan sekarang kan udah mulai orang normalisasi gitu ya. Mungkin saya step pada saat terjadi penutupan tadi, pada saat orang butuh barang, apa yang mereka lakukan ya? Tentunya mereka ada yang sebagian yang memang mengontak ya. Tadi saya cerita cukup banyak penjualan di East itu dilakukan melalui WhatsApp ya. Jadi mereka mengontak ke anak toko segala macam. Beberapa dari mereka juga masih ke toko lah ya, tapi udah turun gitu. Nah ini tentunya sebagian memang cara mereka untuk bisa mendapatkan barang dan melalui online ya. Itu satu hal yang memang kita sadari betul. Bagaimana dengan sekarang gitu ya? Pada saat terjadi normalisasi trafik, orang kembali ke mall, orang kembali keluar gitu. Kami sangat berkeyakinan bahwa belanja itu paling enak dilakukan offline gitu. Apalagi kalau tadi tokonya keren kayak gitu ya Pak. Iya betul. Orang akan mendapatkan aspirasi, bisa berinteraksi dengan anak toko, bisa melihat barang pegang, coba gitu. Itu tentunya sesuatu yang tidak tergantikan ya. Dan di sisi lain juga kita lihat belakangan ini memang di online kan promo-promonya juga mulai turun nih. Tentunya berkurang, betul Pak. Berkurang ya. Tentunya bisa apapun free delivery gitu. Sekarang kan sudah berkurang ya. Dan juga yang kami tahu adalah untuk sellernya sendiri pun dipotongnya juga besar sekarang gitu ya. Tadinya kan murah sekali, karena udah tambah lama tambah besar. Artinya mau nggak mau secara cost pun mereka akan meningkat sehingga harga jual pun juga akan meningkat. Jadi ini kalau saya rasa ini akan menjadi suatu opportunity ya. Dan ini sudah kita saksikan bahwa semakin banyak orang datang ke toko kami ya, datang kembali ke offline ya. Dan ini kami nggak sia-siakan momentum ini. Makanya kami lakukan yang tadi saya sebut brand campaign. Ayo kita ingetin orang tentang Ace ya, kita ajak, kita dorong kembali, ayo kita datang ke toko Ace, kita bisa berikan barang dan jasa yang bisa memperbaiki, membuat itu lebih baik gitu ya, dan juga kita membuat tokonya lebih nyaman. Kurang lebih seperti itu Pak. Iya Pak. Ya mungkin yang bisa sedikit saya tambahkan ya Pak ya, menurut pendapat saya memang betul yang tadi Bapak bilang, tahun ini sudah masuk ke endemi ya Pak ya, mobilitas sudah mulai normalize, orang udah mulai kembali beraktivitas gitu. Dan tadi juga saya setuju ya Pak ya, Bapak bilang tadi yang di e-commerce sekarang udah mulai mahal gitu. Dan juga kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ini kan rata-rata perusahaan startup, perusahaan teknologi seperti GoTo, seperti Shopee dan sebagainya kan lagi dalam tahap yang kita bisa bilang monetisasi, ya mereka akan mengincar profitability di tengah kenaikan suku bunga. Jadi otomatis itu membuat biasanya biaya untuk pengiriman tuh mulai diterapkan ataupun mulai meningkat. Dan itu yang membuat beberapa pelanggan tuh mulai berpikir membeli langsung ke tokonya sekalian bisa jalan-jalan gitu, karena hitung-hitungnya mahal juga gitu sekarang belanja online gitu. Jadi saya pikir ini salah satu tren yang menarik juga bagi retailer seperti Asus di tahun ini, menangkap momentum dari kembalinya aktivitas masyarakat yang mulai kembali normal seperti itu. Jadi saya pikir ini sangat bagus. Dan kebetulan juga ini sekarang lagi ada boomsel ya Pak ya. Saya juga cukup appreciate dengan strategi Asus dalam mengadaptasi momentum kebangkitan belanja masyarakat dengan menciptakan event boomsel juga nih. Saya pikir juga ini juga bisa membantu mengejar ketertinggalan pendapatan yang sempat bisa kita bilang sempat melambat dari 2 tahun terakhir ketika ada pandemi COVID-19 gitu. Jadi ini salah satu yang saya pikir menarik sih dari Asus dalam hal membaiknya kembali mobilitas masyarakat, terutama setelah pandemi seperti itu. By the way Pak, sedikit mau minta pendapat Bapak terkait dengan boomsel yang seperti tadi saya mention.
yang sedang ongoing, itu kira-kira sejauh ini gimana Pak responnya? Apakah positif atau flat atau nggak terlalu ini Pak berdampak Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Pak, elaborasi sedikit, terutama di bulan Juni ya yang kita lihat selesai bulan Juni, startnya bulan Juni. Nah kira-kira dampaknya ke performa perusahaan seperti apa Pak? Mungkin bisa sedikit dielaborasi Pak. Oke, baik Pak. Wah, ini pertanyaannya ini Pak. Saya memang ya ini Pak William, kita memang belum rilis ya secara resmi. Kami nanti di minggu ke-3 ke-4 kami akan rilis angka penjualan kami ya ke para analis ya, dan itu akan kita rilis biasanya. Tapi so far yang bisa saya sampaikan adalah Juni ya, dengan adanya boom sale maupun juga dengan segala inisiatif yang dilakukan oleh perseroan itu sangat baik ya. Jadi memang pertumbuhannya memang terus-menerus menunjukkan perbaikan ya, dan boom sale ini juga sebenarnya suatu sarana di mana kami juga selain menarik traffic, kami juga sebenarnya berusaha untuk juga kesempatan untuk meng-clear barang-barang yang barang-barang yang sudah lebih lama gitu ya, jadi supaya fresh ya. Nanti setelah boom sale ini diharapkan juga nanti orang udah kembali ke toko, dan juga tokonya lebih fresh nih, barang-barangnya juga akan tambah kian menarik nantinya ya. Jadi saya rasa yang bisa sampaikan sangat encouraging Pak untuk bulan Juni ya. Sangat encouraging ya Pak ya, itu sinyal ya cukup bagus berarti Pak ya. Dan by the way Pak, itu boom sale itu kan sampai Agustus ya Pak ya. Betul. Itu secara historikal apakah boom sale itu cuma memang periodenya 3 bulan atau memang sebelum itu cuma 1 bulan Pak? Ini kita pengen tahu lebih dalam sih Pak, kenapa di tahun 2023 itu bisa 3 bulan? Apa memang biasanya 3 bulan Pak ya untuk boom sale sendiri Pak ya, periodenya Pak ya? Kalau saya boleh tahu. Jadi memang begini Pak, biasanya memang boom sale itu kurang lebih 2 kali dalam setahun ya. Oke. Memang itu biasanya ya sekitar sebulan lebih lah ya. Sebulan lebih. Dan kali ini memang kami bikin agak lebih panjang karena terbagi ke 3 fase ya. Jadi yang pertama pre-boom sale, ya, kemudian di mana Pak kami perbedaannya hanya pengeksposan terhadap barang-barang yang dijual ya. Jadi saya ada greget nih. Jadi awalnya ada pre-boom sale, kemudian boom sale sendiri, kemudian yang terakhir adalah last chance ya. Dan itu tentunya kami mendorong customer lebih cepat lebih baik lah gitu ya, karena sebelum barangnya habis ya. Dan di boom sale juga cukup banyak barang-barang yang spesial ya kami adakan supaya menjadi daya tarik gitu. Baik Pak. Apakah memang ini juga menjadi salah satu bagian dari strategi penurunan inventory days Pak, dengan jumlah jumlah durasi periode boom sale yang diperpanjang Pak? Apakah itu bagian dari sana juga Pak? Betul sekali, itu salah satu inisiatif kami ke arah situ, betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, thank you Pak Gregory. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini by the way teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf ya kalau memang banyak pertanyaan yang saya skip ya, bukan kita skip tapi memang rata-rata pertanyaan itu sama ya. Jadi mungkin tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Gregory, saya pikir bisa langsung saya skip gitu. Jadi kita nggak perlu mengulang pertanyaan yang sama. Benar. Ya, jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan lain ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak William juga, kebetulan namanya sama dengan saya gitu ya. Jadi pertanyaannya ini tentang penerapan omnichannel Pak yang telah diterapkan oleh S Hardware. Channel mana yang paling efektif mengkontribusikan penjualan atau profit channel? Dan yang kedua pertanyaan adalah seberapa besar persentase channel tersebut dalam kontribusi ke konsolidasi pendapatan ASUS Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak William. Ya. Jadi memang yang bisa saya sampaikan adalah bahwa online ya, yang kita sebut sebagai online ini, kontribusi terhadap penjualan total ACE itu kurang lebih sekitar di level sekitar 10% saat ini ya. Dan dari sana mana yang paling efektif, yang paling besar sih memang dari aplikasi kami sendiri ya. Dari bisnis maupun yang rupa-rupa itu ya kurang lebih sekitar 7% ya sampai 8% dari sana ya. Sedangkan untuk yang di marketplace seperti Tokopedia, Shopee 2-3% lah kurang lebih. Namun memang kami juga terus kembangkan ya, yang di marketplace ini memang pertumbuhannya juga masih sangat tinggi Pak. Yang di marketplace ini pertumbuhannya juga masih potensial ya, karena tadinya memang salah satu inisiatif yang kami lakukan memang membuka titik-titik fulfillment ya, atau titik-titik pengiriman barang untuk mensuplai kebutuhan marketplace ini dengan lebih baik ya.
Jadi tadinya hanya di satu titik, ini kita tambah sehingga ongkos kirimnya jadi lebih murah, ketersediaan barangnya lebih bagus, sehingga penjualan di marketplace ini juga meningkat ya. Jadi pada saat ini memang dari aplikasi internal kami memang jauh lebih besar ya, namun pada saat yang sama juga untuk marketplace ini atau Tokopedia Shopee juga pertumbuhannya sangat luar biasa. Baik Pak, apakah bisa dibilang begini Pak, apakah memang ini pandemi sudah mulai berakhir Pak ya, kita bisa lihat ini udah mas endemi, tapi tadi kontribusi penjualan online dari marketplace itu masih 11% ya kalau saya tidak salah Pak ya di kuartal 1 2023 gitu. Nah, apakah ada target ke depan bahwa ASOS bakal meningkatkan penetrasi penjualan online-nya, atau memang perusahaan tidak melihat hal itu menjadi prioritas karena memang ini kita sudah kembali lagi ke normal gitu. Jadi online itu bakal ya setidaknya ada aja gitu, nggak ada target guidance yang ke depan bakal dibesarkan atau enggak. Mungkin bisa jelaskan Pak ya terkait penetrasi online ini Pak. Ya, pertanyaannya sangat baik Pak William ya. Jadi ngapain sekarang orang pada balik ke toko kok? Yes. Ya, kami berkeyakinan bahwa omni channel ya, yang benar-benar omni channel yang tadi saya paparkan juga, bahwa customer memiliki pilihan untuk belanja offline, online, harganya sama, cara pembayarannya sama, promonya juga sama, semua itu kalau dilakukan dengan baik ya, itu akan membuat loyalitas customer bertambah, dan juga secara basket size atau nilai pembelian juga terus meningkat ya. Mungkin sebagai contoh, orang pada saat ke Ace gitu ya, beli mesin kopi deh misalnya gitu ya, kopi gitu ya, itu kan memang harus belanja offline gitu. Tapi pada saat nanti mereka mau membeli biji kopinya atau membeli aksesorisnya, itu bisa online gitu. Jadi ini engagementnya akan terus berjalan, dan kami memiliki data itu dan bisa menawarkan barang-barang yang tepat ke customer dengan sangat mudah, mereka bisa beli gitu ya, dikirim. Ini kalau engagementnya dilakukan seperti itu, akan menjadi kombinasi yang luar biasa, sangat powerful. Jadi makanya walaupun sudah pandeminya sudah lewat, orang sudah kembali ke mall, kembali ke toko, tetap itu akan dikembangkan dengan tujuan seperti itu ya, bahwa engagement customer akan kian meningkat, pembeliannya semakin banyak, dan juga jangan lupa juga di generasi yang lebih muda ini mereka sangat mengapresiasi ya. Jadi mereka kan generasi yang nggak mau ribet gitu, cara pembeliannya macam-macam ya. Ini kita terus kembangkan. Kedepannya bagaimana arahan dari perusahaan ya, kami terus akan kembangkan kurang lebih sampai ke titik ya, online ini atau omnichannel ini mengkontribusi kurang lebih 20% daripada total penjualannya. Ini kurang lebih angka dari retailer sejenis di negara-negara maju ya, seperti Amerika ya, dan lain-lain, kurang lebih sekitar 20%. Itu kurang lebih aspirasi kami ke level sana Pak. Oh, 30% ya Pak ya? Cukup. 20 Pak. 20% ya Pak ya? Oke. Baik Pak. Pak, ini sebelum saya lanjut Pak ya, ke pertanyaan selanjutnya, ini saya mau share dikit, nih ada sedikit pujian Pak dari salah satu penonton kita Pak. Dia bilang, aku suka sekali ke S Hardware, barangnya kualitasnya bagus, terus juga shoppingnya very nice experience, dan juga varietasnya cukup banyak ya. Ini dari Pak Suan Gumilang Pak, jadi dia by the way memuji Pak tentang pengalaman berbelanjanya di S Hardware. Oke. Terima kasih. Oke. Mungkin ini saya lanjut lagi Pak ya ke pertanyaan selanjutnya, karena kita masih ada sedikit waktu ya, cerita ya sampai jam 2.15 ya. Iya. Ini dari Pak Andreas Kenny, tapi saya rasa sih mungkin saya sudah tahu sih jawabannya, mungkin Bapak nggak akan share ya, tapi pertanyaan saya akan coba bacakan aja ya. Ini boleh di-share Kak, performance SSSG di Juni, apakah betul bisa mencapai double digit seperti yang pernah diperkirakan? Silakan Pak. Waduh, double digit. Begini, mungkin saya tentunya belum bisa sharing ya. Karena secara timeline-nya memang kami belum rilis gitu ya. Tadi saya sampaikan memang karena di satu hal sih memang ya, mungkin kita lihat sejak kami lakukan brand campaign ini di Maret ya. April itu kami memang pencapaiannya luar biasa ya. Mungkin Bapak Ibu udah pada tahu ya, ini baik sekali. Mei memang kelihatannya kecil ya, SSG-nya sekitar 0,1 kan, lebih kecil lah ini ya. Cuman memang patut diketahui itu karena ada shifting daripada Lebaran yang mana tahun lalu Mei pindah ke April gitu ya, sehingga dan kita udah saksikan juga di beberapa retailer grocery
angkanya bahkan Mei itu negatif gitu. Padahal di bulan biasanya mereka cukup positif tapi Mei jadi negatif. Jadi kalau bisa dibayangkan through Mei sebenarnya buat kita cukup baik ya. Dan hal ini akan terus berjalan di Juni. Juni angkanya juga saya rasa semoga tidak mengecewakan. Baik Pak. Ya semoga tidak mengecewakan ya. Jadi itu jawaban yang cukup ini ya. Semoga bisa menjawab ya dari pertanyaan terkait dengan potensi SSSG bulan Juni. Baik Pak, ini langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi dengan Bapak yang sama. Tadi Pak William juga nanya lagi. Pak, ini kebetulan dia cukup aktif ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa kita share aja. Yang pertama adalah berapa estimasi kenaikan revenue untuk setiap satu pembukaan branch S hardware Pak, per tokonya Pak. Jadi mungkin dia pengen tahu ada nggak ininya target kenaikan revenue-nya Pak dalam rupiah gitu ya. Terus yang kedua juga informasi projection EBITDA ya di 2024 dan 2023 dari ASUS. Dan yang ketiga, apakah ada rencana refinancing ke depan baik dari penerbitan bond ataupun corporate loan? Ya silakan Pak, mungkin bisa dielaborasi Pak. Oke, baik. Bagaimana dengan pembukaan toko ya? Memang pembukaan toko ya mungkin secara gampangannya kalau kami buka tokonya rata-rata ya dengan jumlah toko yang ada 200 gitu. Artinya pembukaan toko ya memang secara persentase nggak akan besar ya kalau kita asumsikan ini adalah toko yang rata-rata average gitu. Artinya kan satu toko dibagi dengan 200 toko lainnya lah ya. Betul. Toko lainnya ada yang toko besar gitu. Jadi memang ya angkanya sih 1 dibanding 200 gitu ya, 0,5%. Tapi ini kan memang terus-menerus kita lakukan ya. Jadi pada saat dan itu pun nggak full year ya, biasanya bukanya kan bertahap lah sepanjang tahun gitu. Jadi memang pembukaan toko ini jangan dilihat sebagai satu titik ya, tapi ini bersama-sama buka tokonya lebih baik, lebih banyak gitu, dan juga di tahun berikutnya ini akan jadi snowball ya, akan berkumpul dengan yang lain-lain juga gitu. Ya, kemudian yang tadi mengenai mohon maaf Pak, mau diingatkan lagi Pak, yang tadi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi Pak William. Oke, sorry Pak ya. Yang kedua tadi pertanyaan itu terkait dengan projection EBITDA di 2024 dan juga 2023 dari ASUS. Sekalian Pak yang ketiga Pak. Oke, yang sekalian ketiga ini ada rencana refinancing. Apakah ada rencana refinancing dan dari penerbitan bond ataupun corporate loan? Oke, baik. Ya, oke, mengenai EBITDA sebenarnya kami nggak memberikan guidance untuk EBITDA ya sebenarnya. Tapi mungkin secara garis besar sih memang secara profitability sih kami akan tadi saya sampaikan bahwa tahun 2023 ini adalah sebenarnya tahun untuk judulnya dari acara ini kan juga transformasi ya. Jadi memang tahun ini untuk mentransform, kemudian memberikan suatu fondasi fundamental yang sangat kuat ya untuk kedepannya Ace bisa grow, lebih tumbuh, lebih cepat lagi dari sekarang ya. Jadi memang fokusnya di sana, makanya pada saat guidance pun kami juga nggak memberikan suatu angka yang muluk-muluk gitu. Yang penting kita lakukan suatu turnaround di bisnis sehingga tahun depannya bisa lebih mewujud lagi. Namun bagaimana dengan profitability, saya rasa yang bisa disampaikan memang kami coba menjaga lah profitabilitasnya nggak akan lebih jelek dari tahun lalu ya, secara persentage itu kurang lebih dijaga mirip-mirip lah seperti itu ya. Jadi ini jangan diharapkan luar biasa melejit, saya rasa sih tidak dijanjikan seperti demikian ya. Karena tahun ini fokusnya memang untuk drive traffic kembali, kemudian membuat brand yang kuat, kemudian juga membangun experience yang luar biasa buat customer sehingga tahun-tahun ke depan kita lebih kenceng lagi gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan ketiga mengenai penerbitan ini Pak, bonds ya dan corporate loan ya. Betul. Nah, saya rasa ini belum perlu dilakukan ya. Jadi mengingat juga secara keuangan internal cash yang di ACE ini masih sangat memadai ya, sehingga tidak perlu melakukan penerbitan bonds ataupun corporate loan ya. Dan juga mungkin satu hal yang saya bisa sampaikan juga bahwa kami juga mereward pemegang saham minoritas ya, makanya secara dividen yang di tahun ini kami berikan dividen yang tertinggi ya sepanjang sejarah. Betul Pak, 18% ya.
Iya. Dan kami terus men-take care, memelihara pemegang saham minoritas ya, dan kedepannya juga kami masih punya penyisihan dana yang cukup untuk pengembangan kedepannya lah, untuk pengembangan toko maupun pengembangan brand maupun hal-hal lain lah yang nanti akan suatu saat bisa disampaikan seperti itu. Baik Pak. Oke, begini Pak, ini kebetulan waktu kita sudah sangat terbatas, sudah di ujung waktu yang waktu kita sampai di jam 2.15 gitu. Jadi sebelum saya tutup, saya serahkan ke Cirita. Saya ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, ini tadi ngomongin tentang Bapak bilang tadi mention secara financing kita cukup solid ya Pak. Ya tadi kalau saya boleh spill ya, di angka balance sheet kan Asus tuh punya cash 2 triliun ya Pak. Ya itu cukup besar sekali. Nah, mungkin pertanyaan closing dari saya adalah kira-kira ada target nggak Pak ke depan? Apakah Asus punya rencana untuk akuisisi ataupun punya rencana buat corporate action ataupun sebagainya Pak dengan jumlah cash yang cukup besar ini Pak, sebesar 2 triliun ini? Atau mungkin ke depannya akan lebih cenderung ditahan-tahan aja Pak untuk di keep sama perusahaan atau seperti apa Pak? Mungkin ada sedikit gambaran yang mungkin bisa dijelaskan sama kita Pak. Baik Pak William, ya memang tidak menutup kemungkinan ya, walaupun itu tentunya harus melalui suatu proses ya, dan juga sebenarnya kami punya beberapa rencana pengembangan juga ya sebenarnya ya, yang secara organik lah maupun juga pengembangan brand ya. Jadi bagaimana kami bisa mengembangkan terus toko-toko yang ada, memperbanyak range produk, kemudian juga bagaimana toko konsep kami ya, contohnya Ace Express ya. Ace Express ini kan kalau dilihat masih 17-18 toko gitu. Betul. Kami bisa melakukan suatu konsep yang di streamline lebih baik, itu nggak menutup kemungkinan kita bisa buka jauh-jauh lebih banyak lagi ya, dan lebih cepat gitu ya. Ini suatu suatu proyek yang tentunya akan memakan dana ya, dan ini sangat mungkin terjadi lah ke depannya gitu. Jadi tadi yang saya sebut memang kita mempertimbangkan juga. Jadi memang bukannya kami ingin keep uang cash gitu ya, tapi juga balance lah antara kebutuhan dari pemegang saham maupun juga rencana-rencana pengembangan seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak buat jawabannya Pak. Mungkin karena waktu kita terbatas, saya kembalikan lagi waktu kita ke Cirita. Silakan Ci. Oke, thank you banget untuk William. Pak, mungkin Pak Gregory tadi kita ada nanya waktu di awal-awal ya, ini misalnya ada kecenderungan untuk US dollar kita menguat, kan seperti kita tahu mungkin import komponennya cukup banyak ya Pak. Tadi Bapak bilang mau jelasin dikit nih, terus karena kebetulan juga belum ada yang nanya, ini bagaimana ya Pak untuk view ke depannya, misalnya rupiah ada pelemahan atau gimana? Baik Bu Rita. Ya tadi mungkin saya sempat sekilas nyampain cukup aman ya. Jadi memang secara ya ACE lah atau kawan lama grup ini kan memang secara keseluruhan merupakan suatu perusahaan yang sudah lama lah, dan kami sudah kenyang makan asam garam melewati krismon segala macam krisis. Jadi sudah teruji lah dalam hal ketahanan itu ya. Jadi memang tadi saya sampaikan juga bahwa kami melakukan natural hedging ya, artinya lindung nilai secara natural ya, dengan cara apa? Dengan cara kami cukup banyak melakukan pembayaran di depan ke vendor-vendor kami, sehingga ibaratnya semua kami ini nggak punya utang dalam mata uang asing, jadi semuanya ini kami terjaga lah, nggak punya utang, sehingga kalau misalnya tadi saya cerita bahwa barang yang kami import itu dibayar di depan gitu kan, jadi udah lunas. Jadi pada saat tiba-tiba di tengah-tengah jalan, misalnya di kapal ya, di laut terjadi devaluasi atau terjadi depresiasi ya, rupiah yang sangat dalam misalnya ya, yang bukan nggak terjadi, itu buat kami bukan suatu masalah karena nggak punya utang. Dan pada saat barang itu tiba di Indonesia, itu kan artinya kami memiliki kesempatan untuk menghitung harga jual barang itu dengan harga sesuai dolar yang lebih mahal gitu ya, karena memang pemain lain mau nggak mau harus melakukan, karena sebagian dari mereka mungkin punya hutang atau simply karena harga pasaran secara market juga meningkat ya. Noted. Oke, jadi bagus banget ya. Memang
Saya juga sukanya karena satu dari bottom sih Pak. Jadi mungkin itu yang sangat menjadi daya tarik ya, karena kapan lagi bisa beli saham yang istilahnya yang dulunya harganya begitu tinggi dan kita berkesempatan dengan harga yang terkoreksi tapi akan membukukan atau akan berpotensi balik lagi improving gitu, seperti risetnya William nih. William kan tulis risetnya, judulnya juga bagus banget ya Will, sama targetnya 12.50, bener ya Will ya? Iya. Oke. Ini boomsel saham juga nih Bu sekarang. Ya mudah-mudahan boomsel udah mau berakhir, jadi yang belum punya jadi harus nangkep di atas. Oke. Mungkin kita akan masuk ke sesi berikutnya, dimana abis ini aku akan masuk ke sesi technical. Terus sebelumnya kita akan memberi slot juga ke OCBC Sekuritas, karena ini first time Indonesia Investment Education kan bekerja sama sama OCBC. Jadi kalau misalnya Pak Gregory mau istirahat, mau live dulu nggak apa-apa Pak. Nanti kita lanjut dengan OCBC dan technical review, dan mungkin masih bareng Kristi di sini atau yang lain. Jadi kalau Bapak mau live dulu nggak apa-apa ya Pak. Kalau Bapak mau stay juga monggo. Oke, thank you Pak. Mungkin saya mungkin akan ikutin ya, tapi sekarang pamit dulu ya. Terima kasih. Iya, makasih banyak Pak William. Iya. Thank you Pak Gregory Pak. Kesempatannya ya, dan juga buat teman-teman lain semoga mendapat manfaat ya dari sesi hari ini, dan juga moga-moga kian cuan lah. Iya, amin. Oke, thank you banget ya Pak untuk insight-insightnya. Thank you Pak Gregory. Edukasinya. Thank you Pak. Oke, mungkin sebelum kita ke technical, kita beri kesempatan untuk OCBC untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai sekuritasnya, karena ini kita pertama kali bekerja sama. Silakan dari OCBC siapa yang akan mewakili? Ini tadi kayak keputus ya, Ivan ya? Ya, dari Ivan sebentar ya Ci ya. Ivan Bestari bukan? Bukan. Sebentar. Ini ada OCBC Sekuritas doang namanya. Apa ini? Ya, sebentar Ci ya. Saya coba connect dulu ya, sebentar. Oke, ini mungkin ada penawaran yang menarik dari OCBC. Teman-teman boleh nunggu dulu sebentar. Kristi keputus tadi, aku make co-host dulu. Ya, habis ini aku akan share beberapa mungkin kita akan lihat dulu seperti biasa rotasi sektor. Habis itu pertama kita lihat dulu IHSG ini mau kemana, terus rotasi sektor dan habis itu pastinya saham S1R, karena hari ini kita webinar dengan S1R. Nah, bagaimana sih sahamnya secara teknikal nantinya, dan beberapa saham yang juga patut kita cermati nih minggu depan, karena memang kelihatannya ada sektor-sektor yang kelihatannya akan menggantikan sektor yang kemarin udah lari. Cerita, sorry saya potong ya. Dari kita sih langsung aja Ci ya, langsung skip aja. Mungkin cerita bisa lanjut ke selanjutnya Ci. Tadi sudah di chat katanya tadi. Ya. Oke. Baik, aku langsung ke technical sesi ya. Oke, teman-teman nih kita masuk ke technical. Oke, seperti biasa technical 8 Juli, disclaimer dulu. Dan buat teman-teman yang belum beli market outlook dengan Cicuai, kita masih buka penjualannya 20 hari lagi sisa. Jadi silakan kalau berminat untuk mendengarkan outlook. Oke, untuk IHSG secara bullish skenario break resistance 6720. Maka setelah break level tersebut, indeks itu berpotensi membentuk downsloping inverted head and shoulder menuju target 6920. Tapi kalau misalnya bearish skenario rebound dan tes resisten FR 50% di 6768 dan Kumo tapi gagal break, maka mengkonfirmasi bahwa lower high dan indeks kembali terkoreksi menuju 6564. Jadi ini ada dua skenario ya. Memang kalau market kan kita nggak pernah tahu. Kita harus mempersiapkan dua skenario. Jika ini gagal berarti kita pakai skenario yang satu lagi. Oke, secara rotasi sektor yang improving secara weekly, karena memang aku lebih suka pakai weekly karena lebih panjang ya. Yang akan improving kelihatannya IDX Tech ya di sini. Kita biasa beli di bagian improving.
nanti kita akan panen di leading. Nah, yang improving ini ada IDX Tech. Kemudian yang ada di leading ini IDX Infra, IDX Finance, IDX Non-Cyclical, IDX Prop, IDX Trans, IDX Non-Cyclical. Nah, IDX Industri ini mulai agak mendekati weakening. Dan yang ada di lagging ada IDX Health dan IDX Energi kan, dan IDX Basic. Tapi kalau misalnya yang secara daily, yang improving ada Basic, dan yang di leading ada Energi. Dan ada finance juga, dan ini weakening ada IDX Trans, Infra, Non-Cyclical, Cyclical, Tech, dan yang ada di lagging IDX Prop dan Health. IDX Non-Cyclical yang weekly, yang improving ada MPPA, ada Multipolar, ada Cepin, ayam-ayaman, dan CPO nih ada di Non-Cyclical. Ini yang sangat menarik karena kemarin mulai perform ya kelihatannya. Memang belum naik secara tinggi tapi mulai ada menunjukkan kenaikan setelah sekian lama diam. Dan ini juga ada Cepro. Kemudian yang masih di leading ada WIM yang kemarin minggu lalu juga aku udah bilang kelihatannya mulai losing momentum, mulai turun. Rokok-rokokan kelihatannya mulai agak turun ya. Ini masih ada leading Cleo, Ultra Jaya, MIDI, ICBP, Indofood yang turun nih ke weakening, Gudang Garam. Mayora juga turun ke weakening, dan yang lagging ada BC, ada Cimori, ada Sampurna, AMRT, ada Ali yang masih di lagging. Ini juga boleh diperhatikan. STAA, TAPG, DSNG ini masih di lagging. Kemudian infra yang weekly ada Wika, ada BTP, ada PTPP, ada ADI, ini kelihatan yang konstruksi, ada XL, ada Tower, ada Akset. Kemudian yang di leading ada KIN, ada Indosat, ada SSIA juga, ini kelihatannya mulai turun, mulai losing momentum. Ini Arko, ada Jasa Marga, ada PWR, ada Telkom, ada Mitratel di lagging, dan CMNP Tebik di lagging. Oke, secara teknikal SS itu rebound dari support uptrend line di 6365. Kemudian break resistance 710. Break last high di 710, maka SS itu berpotensi rally lanjutan menuju 835. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross di sini ya. Rekomendasi teknikal untuk SS adalah buy-nya di 740 dan hingga 700 dengan target 750 dan target 2835, stop loss 695. MACD masih negatif tapi parabolic SAR sudah menunjukkan positif. Kemudian ini ada LSIP segera rebound di atas support 1045 berpotensi membentuk inverted head and shoulder yang masih terjaga menuju 1140. Saat ini LSIP sudah berada di atas Tenkan-sen, Kijun-sen, dan Kumon level. Rekomendasi untuk LSIP adalah buy. Buy area ada di 1075 hingga 1035 dengan target pertama 1100, target 2 1140 dan stop loss 1020, MACD positif, parabolic SAR juga positif. Kemudian ada DSNG adalah rekomendasi buy if break 575. DSNG menguat dan akan tes resisten di 575. Break level tersebut maka rally berkelanjutan itu menuju 635. Parabolic SAR mengkonfirmasi uptrend. Buy area di 590 hingga 560, target 635 dan target kedua 730, stop loss 550. MACD dan parabolic SAR juga positif. Kemudian nih Kars ini kemarin agak menarik karena harganya juga pelan-pelan naik. Kars ini menguat dan akan tes resisten kuat jangka panjang 102 hingga 103. Jadi ini kalau ini ngebreak ini yang menarik. Break level tersebut maka rally berkelanjutan menuju 155. Rekomendasi teknikal untuk Kars adalah buy if break 102, buy area 104 hingga 92, target 1 ada 120, target 21, 141 dan stop loss di 90. Kemudian ada Panin Bank adalah buy if jika break 1360, menguat dan akan menguji last high di 1360. Break level tersebut maka rally berkelanjutan menuju 1800. Future Kumon Twist berpotensi membentuk bullish future Kumon Twist. Buy area untuk Panin Bank ada di 1370 hingga 1250 dengan target pertama 1570, target 2 1800 dan stop loss 1230.
Kemudian ini ada Danamon juga break resisten di 2.900 dan rally potensi koreksi jangka pendek dan menguji support FR 50% di 3.010 dan FR 61,8 di 2970. Dalam jangka panjang, Bank Danamon berpotensi membentuk symmetrical triangle menuju target 3840. Rekomendasi untuk Bank Danamon adalah buy dan buy area di 3150 hingga 2950, target pertama 3.500, target kedua 3840 dan stop lossnya 2.900. Oke, mungkin untuk technical itu aja. Oh ya, Kristi, kira-kira bahan webinar tadi boleh di-share gak? Boleh, nanti kita share ya, Ji. Nanti aku minta ya, nanti biar friendly di-share ke teman-teman. Ya, Oke. nanti kita share. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-teman semua untuk webinar hari ini. Minggu depan kita ada Telkom. Nanti yang berminat untuk belajar lebih lanjut boleh join minggu depan. Oke, mungkin gitu dulu. William dan OCBC, terima kasih banyak untuk supportnya untuk acara hari ini. Dan terima kasih juga untuk tadi Pak Gregory sama Kristi, Bu Talia, dan Eses untuk insight-nya, untuk edukasinya hari ini. Semoga sukses terus dan banyak cuan semua. Dan tetap sehat Thank you, pastinya. Cerita. Thank you, Pak William. Thank you. Thank you semua. Thank you semua. Thank you. Ya. Selamat siang. Bye.